malam hari ini bersama saya Agus Solinabar akan menemani Anda. Di malam hari ini saya tidak sendiri, di malam yang cukup ramai dan cukup cerah juga pada malam hari ini. Kita akan berbincang dengan Partai Gelora Indonesia Provinsi Jambi. Bagaimana saat ini kita melihat bagaimana melihat politisasi birokrasi jelang Pilkada 2020. Untuk membahas hal ini kita sudah bersama dengan Partai Gelora Indonesia Provinsi Jambi. Di samping saya sudah ada Bang Mahyudi dan juga Bang Ferdi dari Partai Gelora Indonesia. Di sebelah kiri kita sapa dulu ada Bang Mahyudi selaku Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Jambi. Selamat malam Bang. Malam Mas Agus. Selanjutnya juga ada Bang Ferdi, ini selaku Kepala Bidang Hukum dan HAM dari Partai Gelora Indonesia Provinsi Jambi. Selamat malam Bang. Malam bro. Sebelumnya kita ucapkan selamat dulu karena Partai Gelora ini sudah sah resmi sebagai partai politik. Bagaimana respon kalian Bang terhadap hal ini setelah dikeluarkannya SK sebagai resmi sebagai partai politik? Boleh Bang Mahyudi. Oke. Pertama sekali sih kami surprise ya, karena di masa pandemi ini kita mendapat kado spesial dari Kemenkumham berupa resminya kita dinyatakan sebagai partai politik di Indonesia gitu. Karena memang situasi yang berat yang kita alami, tapi tidak menyurutkan seluruh organ yang ada di Partai Gelora untuk terus bergerak dan menyiapkan semua persyaratan dalam penyiapan Badan Hukum Partai Gelora Indonesia. Di sini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para kader, masyarakat Provinsi Jambi khususnya, yang banyak memberikan bantuan pada kami, dan itu sangat kami rasakan, sehingga kita bisa cepat mengumpulkan dalam proses nggak sampai 3 bulan ya. 3 bulan kita bisa menyiapkan seluruh persyaratannya untuk pendirian Partai Gelora Indonesia. Ya. Oke, ada komentar Bang Ferdi, bagaimana kesibukan apa nih yang dilakukan Partai Gelora sekarang? Iya, jadi sekarang Gelora lagi terakhir kita ya baru selesai menerima SK sebagai badan hukum partai politik baru. Nah, jadi memang sekarang kita lagi memperkuat struktur, melakukan rekrutmen terhadap anggota Partai Gelora. Jadi kita melakukan rekrutmen terbuka ya pada seluruh masyarakat untuk menjadi anggota Partai Gelora. Selain memang sekarang kita lagi menyiapkan untuk menyukseskan ya, untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan kepala langsung daerah di Provinsi Jambi tahun 2020. Jadi kita memang walaupun kita partai baru, walaupun kita belum punya kursi, tapi kita ingin berpartisipasi aktif untuk dalam proses pencalonan ini dan dalam proses pemilunya ke depan untuk mendukung para calon. Jadi tetap bersiap untuk ikut berkontribusi juga tentunya. Tentunya karena memang kan tugas partai politik itu salah satunya adalah melakukan rekrutmen politik, melakukan pendidikan politik, pengusungan calon-calon orang-orang terbaik di negara ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin di wilayah kebijakan publik. Oke. Mungkin kita juga ingin tahu seperti apa komentar dari Partai Gelora. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kita berada di situasi era new normal, pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui kabar sebelumnya bahwa akan ada penundaan untuk pemilu. Namun ternyata tetap akan dilaksanakan new normal, tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 pemilu akan dilakukan. Bagaimana Partai Gelora melihat hal ini? Di tengah situasi saat ini kita lihat masih dalam suasana COVID-19. Ya, memang berat ya situasi yang dihadapi bangsa kita. Bukan hanya bangsa kita, tapi seluruh dunia ya. Seluruh dunia dampaknya luar biasa dari pandemi COVID-19 ini. Tapi memang para stakeholder di negara ini sudah berembuk dan memutuskan bahwa ini harus dijalankan. Momen demokrasi tetap harus berjalan ya. Kita harus tetap mensukseskan itu. Dan juga memang sekali lagi karena ini sesuatu yang sangat berbahaya, memerlukan protokol khusus. Ya itu tetap harus kita kedepankan gitu. Jadi kepada kita selaku partai politik,
kepada kader kita tetap tekankan jalankan protokol kesehatan, dan kepada masyarakat kita edukasi juga gitu. Dan juga kepada pemerintah tak henti-hentinya juga memberikan semacam panduan, terus controlling, sehingga proses demokrasi akan berjalan di 2020 ini berjalan dengan sukses. Walaupun di situasi seperti saat ini kita berharap tetap pemilu dapat berjalan dengan lancar, Bang ya. Betul sekali. Seperti kita bahas tadi bahwa malam hari kita membahas politisasi birokrasi dalam pilkada. Ini tentu hal sesuatu yang selalu menjadi sorotan setiap tahunnya ataupun setiap pergelaran pemilihan kepala daerah tentunya. Nah, Partai Gelora seperti apa melihat fenomena politisasi birokrasi dalam pilkada ini, Bang Mayudi? Ya, Pilgub Jambi terutama, ini menarik di Jambi. Iya. Kenapa? Karena bisa dikatakan para kontestan yang akan bertarung dalam Pilgub 2020 ini adalah orang-orang yang memang kepala daerah di masing-masing daerahnya. Artinya apa? Potensi adanya politisasi birokrasi itu menjadi sangat besar sekali. Karena memang secara kultural kita harus akui masyarakat Indonesia ataupun struktur birokrasi Indonesia itu masih sangat patron klien gitu. Ya, patrimonial, artinya ada ewu pakewuh, ada sistem sikap bawahan dan atasan gitu. Jadi ada sebuah celah bagaimana ketika birokrasi itu diarahkan untuk kepentingan para penguasa atau para atasannya. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Padahal kita ketahui birokrasi itu adalah mesin yang memang untuk menjalankan peran-peran negara gitu dalam pelayanan pada warga negara gitu. Dalam kultur politik tadi yang disampaikan oleh Bang Mayudi tadi, politisasi birokrasi itu hampir menjadi sebuah keniscayaan. Karena apa? Suka atau tidak suka, infrastruktur politik, walaupun birokrasi ini netral ya, tapi selain TNI Polri, aparatur sipil negara itu merupakan salah satu infrastruktur politik yang kapanpun bisa digunakan, terutama terhadap orang-orang yang punya akses. Siapa itu yang punya akses? Yaitu tadi petahana atau calon gubernur atau calon bupati yang punya akses dengan birokrasi begitu. Petahana dan lagi semacam. Jadi ini hampir menjadi sebuah keniscayaan. Artinya apa? Karena memang aparatur sipil negara kita atau ASN kita itu punya struktur dan sumber daya yang sangat bisa diharapkan oleh para calon untuk mendulang suara dalam proses pemilu. Mungkin karena sikonnya mendukung kali, Bang ya? Bisa jadi. Cuman yang jelas ya itu tadi, itu cara yang paling gampang yang dapat dimobilisasi oleh para calon untuk mendulang suara melalui sumber daya yang dimiliki oleh aparatur itu tadi. Apakah Abang melihat dengan sikon yang seperti saat ini menguntungkan petahana setiap tahunnya, setiap gelaran pilkada? Harusnya menguntungkan begitu, dan hampir dapat kita lihat misalnya dalam setiap pemilu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, politisasi itu akan terjadi begitu. Sedikit banyaknya akan terjadi. Di mana kita bisa lihat politisasi itu? Misal politisasi birokrasi itu bukan hanya dari struktur sumber daya ASN-nya saja, tapi dari politisasi anggaran misalnya. Maka sekarang kita kan banyak nih melihat himbauan-himbauan dari KPK itu udah jelas, dari Polri udah jelas bahwa jangan coba-coba ASN mempolitisasi anggaran bansos itu. Gitu. Karena itu peluang besar. Jadi kita melihat politisasi ASN bukan hanya dari sisi sumber daya, tapi dari sisi anggaran. Itu juga paling berbahaya juga. Berbahaya yang sering dimanfaatkan. Karena celah petahana atau celah yang punya akses itu paling gampang dengan menggunakan akses itu untuk tujuan politik. Yang itu tidak terlihat dengan definitif bahwa itu pelanggaran hukum. Itu nggak bisa juga kita nilai seperti itu. Tapi aksesnya itu yang paling mudah. Saya kira begitu. Karena mungkin itu tadi ya, sikon yang mendukung dan memang mungkin sebagai petahana mereka punya banyak akses untuk memasuki celah-celah itu ya. Betul, akses sumber daya inilah yang dimiliki, yang dimanfaatkan oleh petahana begitu. Jadi akses sumber daya ini dioptimalkan oleh petahana untuk melakukan upaya politisasi. Jadi ini sudah jamak dan sudah umum. Maka kita lihat bahwa politisasi yang terjadi ini juga mengarahkan untuk pemenangan para calon dalam proses pilkada, terutama petahana ya. Kita ke Bang Mahyudi. Apa sih Bang dampak politisasi dalam birokrasi pilkada ini, Bang? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, birokrasi itu kan fungsinya menjalankan peran-peran negara ya dalam pelayanan kepentingan masyarakat umum. Nah, ketika itu terabaikan, artinya ketika itu dimobilisasi atau politisasi, dikhawatirkan itu malah
hak-hak warga negara yang harusnya diberikan pelayanan oleh birokrasi itu justru abaikan, atau ada pihak lah misalnya ya kan tidak mendapatkan sebagaimana mestinya hak untuk terhadap program misalnya, program dari pemerintah misalnya. Nah, itu yang menjadi salah satu contoh dampak yang sangat jelas akan terlihat dari politisasi birokrasi. Terus juga kemungkinan ada potensi konflik juga gitu. Maksud saya seperti ini. Ketika misalnya si petahana dari hasil informasi yang dia dapat atau survei yang dia dapat, bahasanya daerah A itu menjadi basis dia. Bisa saja kan ada semacam tindakan khusus atau pengalokasian khusus untuk daerah tersebut gitu. Ya, artinya untuk mengamankan suara. Nah, sementara daerah B itu tidak gitu. Itu kan menjadi kecemburuan gitu yang harus kita sadari gitu. Dan itu bisa-bisa jika tidak termaintain ataupun ada semacam ketidaksukaan yang menimbulkan konflik yang justru sangat kita khawatirkan gitu. Tentu ini menjadi sesuatu ancaman bagi calon lain ya. Iya. Pihak mana saja yang melakukan politisasi birokrasi ini, Bang? Yang paling memungkinkan untuk melakukan politisasi birokrasi tentu mereka yang punya akses. Lagi-lagi ini balik lagi ke petahana ya. Itu jelas. Kebetulan ini kan semua calonnya mengemuka ini kepala daerah. Ini menjadi unik gitu. Tapi kan ini setiap tahun hal ini terjadi, setiap gelaran pemilihan kepala daerah hal ini selalu terjadi gitu kan. Apakah ini sebenarnya memang bukan salah petahana juga, Bang? Harusnya begini, ASN itu kan sumber daya yang harusnya netral gitu ya. Mungkin secara dalam konteks pemilih mungkin ASN bisa netral, tapi pengerahan dalam dalam pelaksanaan program-program pemerintah, nah itu yang patut kita pertanyakan, netral atau tidak begitu kan? Kita bisa melihat bahwa memang ASN, Polri, TNI memang harus netral dan tidak boleh terlibat dalam politik ya. Begini, kalau TNI kita agak sulit mau mengatakan bahwa TNI, Polri atau ASN ya, kita bicara ASN lah ini porsinya. Agak sulit. Karena apa? ASN juga berkepentingan terhadap hasil pemilihan kepala daerah ini. Jadi minimal terhadap karir pribadi. Ya, minimal terhadap proses karir lah, jenjang karir begitu kan. Jadi agak sulit kita harus membicarakan bahwa harus netral tidak. Kenapa? Justru ASN yang paling berkepentingan. Nah, inilah menjadi pintu celah buat proses politisasi birokrasi itu tadi. Salah satunya. Bagaimana upaya mencegah dan menindak politisasi birokrasi ini? Karena hal ini mungkin tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini setiap tahun, setiap gelaran pilkada akan terjadi, Bang. Jadi kalau Partai Gelora memandangnya, memang itu harus ada timbul jiwa negarawan ya dari masing-masing kandidat. Gitu. Artinya secara publik dia bisa menyatakan bahasanya aktivitas saya sebagai calon gubernur itu menjunjung tinggi nilai demokrasi gitu. Terus juga memperkuat birokrasi. Mungkin bisa lebih dekat lagi, Bang, mikrofon. Memperkuat proses demokrasi yang akan berjalan gitu, dan akan melakukan sanksi apabila terdapat ASN-nya ya, yang melakukan politik praktis. Ya. Terus juga jadi itu juga menjadi nilai plus sebenarnya di masa. Artinya ketika masyarakat melihat ada sosok yang memang berani menyatakan bahasanya dirinya itu menjunjung nilai demokrasi dan akan tidak melakukan aktivitas politisasi birokrasi gitu, itu menjadi nilai plus gitu. Terus juga satu hal nih, para penyelenggara pemilu itu setidaknya harus berani gitu ya. Di samping dia melakukan edukasi, di samping dia melakukan proses pengawasan kepada seluruh strukturnya yang sampai level terendah, itu juga harus berani merilis gitu loh. Setiap aktivitas dari para calon gubernur ya, yang melakukan praktek politisasi birokrasi gitu, ya, membuka pengaduan seluas-luasnya kepada mereka dan itu langsung merilisnya gitu. Ya, jadi agar memang menjadi konsumsi publik dan itu menjadi social control gitu. Jadi itu yang menurut saya cara efektif ya untuk bisa melakukan mencegah
aksi politisasi birokrasi gitu. Oke, singkat Bang, karena waktu kita terbatas, mungkin bisa disampaikan apa pesan dari Partai Gelora Indonesia Provinsi Jambi, baik itu terhadap calon nantinya yang akan mengikuti pilkada, kemudian kepada penyelenggara pilkada dan juga kepada masyarakat yang akan menghadapi pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang, Bang. Ya, Partai Gelora ingin mengajak kepada seluruh stakeholder politik yang akan melaksanakan Baralek Gadang Pilgub 2020 ini, mari kita lakukan proses ini dengan baik, dengan santun, bermartabat, jauh dari kegiatan-kegiatan yang bernuansa sara juga, dan yang penting yang kita bahas hari ini jauh dari aktivitas politisasi birokrasi, ya, baik pengerahan, mobilisasi ataupun sisi anggaran gitu. Terus dari para penyelenggara pemilu harus berani ya melakukan tindakan terobosan nyata, merilis siapa-siapa yang melakukan aksi pelanggaran ya, pelanggaran, dan kepada masyarakat diberi ruang seluas-luasnya untuk melakukan proses pengaduan jika ditemukan ada aktivitas yang menyimpang dari proses pilgub ini gitu. Mungkin itu. Baik, karena waktu kita terbatas, kita akhiri dulu kebersamaan kita malam hari ini bersama dengan Partai Gelora Indonesia Provinsi Jambi. Terima kasih Abang Ferdi, Bang Mahyudin atas waktunya, dan saya Agus Solena berpamit. Terima kasih, sampai jumpa.